Kisah berawal di sebuah pulau terpencil. Terlihat 4 orang pemburu ular yang sedang melancarkan aksinya dengan menggunakan seekor ayam sebagai umpan. Berharap nantinya ular apapun yang berada di dalam bisa dengan mudah tertangkap oleh mereka. Dan benar saja, tidak lama kemudian tiba-tiba ayam itu ditarik oleh sesuatu dari dalam lubang. Lalu dengan sekuat tenaga orang itu berusaha menariknya kembali. Namun usahanya itu pun harus berakhir dengan sia-sia. Melihat itu, orang tersebut nekat masuk ke dalam dan benar saja di dalam terdapat seekor ular yang tidak terlalu besar. Namun ternyata di dalam sana masih terdapat lubang lagi yang jauh lebih besar. Lalu tiba-tiba dari arah dalam seekor ular yang sangat besar muncul dan menyerang orang tersebut. Setelah berhasil melarikan diri sampai ke kapal, terlihat salah satu dari komplotan mereka yang sedang menelpon seseorang yang telah mengutus mereka untuk menangkap ular ke pulau tersebut. Dan orang itu diketahui bernama Jin. Namun secara tiba-tiba kapal mereka mendapati serangan dari bawah air dan yang terjadi, ternyata ular yang berada di pulau tadi tidak melepaskan mereka begitu saja. Dan ular itu pun langsung menyerang membabi buta hingga mereka semua pun tewas secara seketika dan tak tersisa. Scene pun beralih di sebuah kota yang berada di pinggir pantai, serta memperlihatkan berbagai media yang tengah memberitakan mengenai mayat dari temuan nelayan sekitar, yang mana mayat itu ternyata adalah orang-orang yang diserang ular raksasa di awal film tadi. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan seorang pemburu ular yang bernama Zheng Zi. Diketahui, Zheng Zi ini adalah seorang mantan anggota pasukan khusus dan dia juga teman dari orang-orang yang diserang ular raksasa di kejadian awal film. Dan di sini, Zheng Zi terlihat sedang mengevakuasi seorang bapak dan anaknya yang sedang diserang oleh seekor ular. Ternyata si ular sampai menyerang ke rumah warga karena si bapak telah mencuri telur dari ular tersebut. Dan beruntung Zheng Zi dengan segudang pengalamannya berhasil mengamankan si ular sehingga tidak ada yang menjadi korban. Setelah itu, di saat sedang bersantai, tiba-tiba Zheng Zi didatangi temannya yang bernama Ma Pen, menginformasikan bahwa telah terjadi serangan ular raksasa di Pulau Raja Ular yang menewaskan teman mereka yang bernama Bamian. Mendapati berita itu, Zheng Zi lalu menghadiri pertemuan dengan organisasi pelindungan satwa liar untuk membahas mengenai kasus penyerangan ini, yang mana dia menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi akibat serangan ular piton raksasa yang disebut dengan Titanoboa. Yang mana dia meyakini bahwa ular ini benar adanya dan ulah dari ular inilah yang telah menewaskan teman-temannya di Pulau Raja Ular. Dan dia juga berharap melalui organisasi perlindungan satwa ini bisa menyalurkan kepada pemerintah agar mereka bisa mendata Pulau Raja Ular dan dijadikan sebagai pusat cagar alam. Namun gagasannya barusan itu mendapati ejekan dari seorang wanita yang bernama Xiao Xiao. Diketahui Xiao Xiao ini adalah seorang investigator lingkungan hidup dan dia pun membantah serta tidak sependapat dengan Zheng Zi. Karena menurutnya organisasi ular internasional juga telah sepakat menyatakan bahwa seharusnya ular Titanoboa sudah punah 58 juta tahun yang lalu. Yang karena Xiao Xiao ini masih tidak percaya dengan penjelasannya, dia pun lalu menunjukkan bukti rekaman yang tidak sengaja sempat terekam saat penyerangan waktu itu terjadi. Zhou Xiao. Karena sudah ada bukti yang cukup kuat, lantas pimpinan organisasi lalu mengutus Xiao Xiao bersama Zheng Zi untuk pergi ke sana melakukan investigasi di pulau tersebut. Sementara di sisi lain, terlihat seorang pimpinan perusahaan pariwisata yang sedang menemui seorang laki-laki yang bernama Jin. Diketahui, Jin ini adalah seorang pemburu ular yang sangat sadis. Dan Jin ini jugalah yang telah mengirim orang yang di awal film untuk berburu ular ke Pulau Raja Ular. Lalu maksud kedatangan pimpinan perusahaan pariwisata ini menemui Jin ialah untuk memintanya melakukan pembersihan kawasan pulau dari ular-ular yang ada di sana, supaya nantinya tempat itu akan aman dari hewan-hewan berbahaya saat sudah dijadikan tempat pariwisata. Dan alasan lain mengapa orang itu meminta Jin untuk melakukannya ialah karena dia tahu bahwa Zheng Zi sekarang sedang mengupayakan Pulau Raja Ular untuk dijadikan pusat cagar alam. Yang itu artinya jika Zheng Zi berhasil maka proyek investasi pariwisata mereka akan gagal.
爷。 Singkat cerita, kini Zhengzi bersama Xiao Xiao dan Ma Pen sedang dalam perjalanan menuju Pulau Ular. Namun ternyata Jin telah duluan sampai ke sana dengan membawa pasukan yang cukup banyak. Dan di sela itu, salah satu dari seorang pekerja yang sedang kencing tanpa dia sadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh sesuatu dari balik semak-semak. Dan itu dibuktikan dengan seekor anjing yang mengikutinya terus menggonggong seperti menandakan bahwa ada sesuatu di sekitar mereka. Dan benar saja... Beruntung orang itu berhasil ditemukan oleh teman-temannya. Bersamaan dengan itu ternyata seekor kobra yang sangat besar mengikutinya hingga membuat mereka semua yang berada di sana berlari kocar-kacir karena ketakutan. Karena keributan itulah akhirnya 3 orang anggota pemburu ular sewaan pun lalu muncul hendak meringkus sang ular. Namun konyolnya mereka malah lebih dulu mengundi giliran siapa yang kali ini akan menangkap ular tersebut. 红虫哥，受不了啊！ 废话少说，来吧。 Setelah itu, tiba-tiba Zhengzi bersama teman-temannya pun muncul dan menghampiri mereka semua. Yang karena sesama pemburu ular, jadi mereka ini rupanya sudah saling kenal. Lalu tidak pakai basa-basi, Zhengzi pun langsung meminta Jin untuk melepaskan ular yang barusan berhasil tertangkap oleh orang sewaannya. Namun Jin yang menolak hingga berujung menjadi perkelahian. Setelah berhasil mendapati ular yang didapatnya dari Jin, Zhengzi dan kawan-kawan pun melepaskan ular itu dan mereka pun kembali melanjutkan investigasinya, yaitu mengambil bisa ular, memfoto dan mendata ular yang mereka temukan. Di malam harinya mereka pun diguyur oleh hujan lalu berlindung di sebuah pondok yang dulunya dibangun oleh kakeknya Zhengzi ketika pertama kali datang ke Pulau Ular. Jadi diketahui di masa lalu kakeknya Zhengzi ini juga adalah seorang pemburu ular. Ketika sudah masuk ke dalam, ternyata mereka tidak menemukan apapun selain peninggalan kakeknya Zhengzi yang sudah hancur berantakan. Namun ketika Ma Pen membuka sebuah tirai, tiba-tiba... Ternyata itu adalah mayat dari anak buah Bamiyan yang ada di waktu kejadian awal film. Lalu setelah diperiksa, Xiao Xiao menyimpulkan bahwa mayat itu sudah mengalami pelapukan karena sudah ditelan lalu dimuntahkan kembali sehingga tidak mengalami pembusukan yang berarti. Ternyata Xiao Xiao bisa mengetahui hal seperti ini karena dulunya dia pernah bekerja di sebuah institut penelitian ular. Tidak lama berselang, dari luar tiba-tiba anak buah Jin datang dan melepaskan beberapa ular berbisa. Bersamaan dengan itu, di luar seekor ular piton yang sangat besar mendekat ke arah mereka. Lalu kemudian di pondok Ma Pen kakinya tergigit oleh salah satu ular yang dilepaskan oleh anak buahnya si Jin. Dan kemudian salah satu anak buah Jin itu malah memanfaatkan keadaan yang sedang ricuh dengan menarik Xiao Xiao keluar lalu hendak memperkosanya. Di saat sedang melancarkan aksinya dan sedikit lagi akan berhasil, lalu tiba-tiba... Sementara temannya yang satu lagi berhasil menembakkan peluru bius tepat mengenai Zhengzi. Karena temannya sudah tewas di mangsa piton raksasa, dia pun berusaha menghindar dan pergi dari sana. Xiao Xiao yang selamat kini kembali ke pondok dan mendapati kedua temannya sedang tergeletak dalam keadaan sekarat. Melihat itu, dia pun lalu bergegas menyuntikkan serum penawar bisa kepada Ma Pen dan Zhengzi. Keesokan paginya, terlihat mereka bertiga sudah pulih dan kembali melanjutkan ekspedisi. Namun baru saja menelusuri hutan, tiba-tiba mereka menemukan anak buah Jin yang tadi malam dalam keadaan sekarat dan bersimbah darah. Dan setelah diperiksa dari jejak cairan yang ditinggalkan si piton di badan orang tersebut, Xiao Xiao menyimpulkan bahwa ular itu akan segera bertelur. Singkat cerita, orang itu pun dibawa ke markas Jin seraya mempertanyakan tujuan dari serangan anak buahnya tadi malam. Namun di sini Jin juga dibuat bingung atas kejadian ini, sedangkan dia yang tidak mengetahui apa-apa.
Dan anak buah Jin itu pun menjelaskan bahwa dia diserang oleh seekor monster piton. Lalu Zheng Ji dan kawan-kawanlah yang telah menyelamatkan dirinya. Lantas mendengar penjelasan itu, Jin lalu berterima kasih kepada Zheng Ji dan kawan-kawannya serta menghadiahkan beberapa emas batangan kepada mereka. Zheng Ji yang mengenal Jin bukanlah orang seperti itu langsung menyadari jika ada maksud yang tersembunyi di balik ini semua. Dan dia pun menolak emas itu lalu meminta sebagai gantinya ular yang sudah ditangkap segera dilepaskan kembali. Lalu Jin dan rombongannya segera pergi meninggalkan pulau ular ini. 和捕杀野生动物是犯法的。听着我，如果都像你一样不去捕蛇躲蟹。 Setelah pergi dari markas Jin, saat di perjalanan Zheng Ji dan Xiao Xiao terlibat cekcok yang dikarenakan bagaimana menentukan nasib telur piton yang akan segera menetas, mau dibawa keluar pulau atau tetap berada di sini. Jika dibawa keluar, maka publik akan tahu mengenai keberadaan ular piton raksasa ini. Dan jika dibiarkan di sini, kemungkinan anak piton ini tidak akan berhasil bertahan hidup sampai besar. Lalu perdebatan ini pun berujung tidak membuahkan hasil sehingga Xiao Xiao malah melontarkan tuduhan kepada Zheng Ji bahwa memiliki maksud lain selain menjadikan pulau ular ini sebagai cagar alam. Di tengah perdebatan yang terus memanas, tiba-tiba seekor piton raksasa muncul melintasi depan mereka. Lantas mereka pun bergegas mengikutinya hingga tiba-tiba mereka pun dihadang oleh kedua anak buah Jin yang hendak balas dendam atas kematian adiknya. Karena kata sudah tidak bermakna, adu jotoslah jadi solusinya. Di sela perkelahian berlangsung, Xiao Xiao malah nekat mengejar ular itu, sementara Zheng Ji dan Ma Pen harus meladeni kedua anak buah dari Jin, dan beruntung kedua orang itu berhasil diatasi. Sementara itu, kini Xiao Xiao berhasil sampai di sarang piton raksasa yang berada di sebuah gua. Dan benar saja sesuai dugaan, piton itu ternyata telah bertelur. Tanpa diduga, Xiao Xiao malah mencuri salah satu dari telur tersebut. Setelah itu ketika dia akan pergi, tiba-tiba ternyata anak buah Jin yang dimangsa piton tadi malam berhasil selamat dan masih hidup. Dan dia pun berusaha menarik Xiao Xiao ke bawah, namun beruntung Xiao Xiao langsung teringat dengan racun ular yang sempat diambilnya tempo hari, lalu menuangkan racun itu tepat di muka si kampret tersebut. Hingga orang itu pun menjerit kesakitan dan si ular juga muncul lalu memakannya secara hidup-hidup. Dengan segala upaya, Xiao Xiao berhasil keluar dari gua itu dan di tengah perjalanan dia berhasil bertemu Zheng Ji yang sedang mencarinya. Namun tiba-tiba ular raksasa juga muncul dan mengejar mereka bertiga karena dia tahu bahwa salah satu telurnya telah dicuri dan sedang dibawa oleh Xiao Xiao. 这再放回去，不然我们都得死！你一定拿了什么东西，马粪！ Zheng Ji yang menaruh curiga kepada Xiao Xiao ternyata berhasil membuatnya mengaku jika benar dia telah mencuri salah satu dari telur ular itu. Dan karena sudah ketahuan, Xiao Xiao lalu menyandra Ma Pen dengan sebilah pisau. Sehingga Jin pun tidak bisa berkutik selain menuruti maunya Xiao Xiao. Hingga akhirnya dia turun di sebuah tempat dan hendak meninggalkan pulau. Namun sialnya Jin beserta anak buahnya muncul dan menggagalkan rencananya. Dari pembicaraan Jin dan Xiao Xiao diketahui bahwa mereka berdua pernah bekerja di satu organisasi yang sama, yaitu organisasi pemburu ular yang berkedok sebagai perusahaan kesehatan. Dan dari sinilah diketahui bahwa tujuan Xiao Xiao ternyata bukan untuk misi pelestarian alam, melainkan sebuah misi untuk menemukan dan membawa pulang telur dari Raja Piton. 他们是一伙的。那别客气了。也是他们保护他。让你走了吗？啊？当时一场，不打声招呼就走。 Sontak mereka bertiga pun ditangkap dan dijadikan umpan untuk menangkap piton raksasa itu. 你放了我们啊！会儿你就知道了。还不明白吗？陈长，后悔吗？ Singkat cerita, sesuai rencana si ular datang bergerak ke arah Zheng Ji dan Ma Pen yang sedang dalam keadaan terikat. Namun ketika Zheng Ji berhasil membuka ikatannya dan si ular lalu muncul dan menyerang mereka berdua. Di
Di saat komplotan Jin and the Gang sedang lengah, kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Xiao Xiao untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba anak buah Jin yang menyadari jika Xiao Xiao telah melarikan diri sontak langsung mengejarnya hingga Xiao Xiao pun terdesak di tengah kerumunan. Namun beruntung Xiao Xiao berhasil lolos dari kerumunan dan bergegas menyelamatkan Zheng Zi dan Ma Pen yang sedang terjebak bersama ular piton. Sementara si ular sedang makan besar, Zheng Zi dan Ma Pen sibuk berkelahi dengan Jin beserta komplotannya. Sampai pada akhirnya Jin melihat Xiao Xiao yang berlari kabur membawa telur ular itu, sontak dia pun bergegas mengejar Xiao Xiao hingga sampai ke perahu. Sementara itu Zheng Zi dan Ma Pen yang juga berhasil sampai ke kapal juga tidak bisa berbuat banyak ketika melihat Xiao Xiao berhasil dijadikan sandera oleh si Jin. Dan pada saat Xiao Xiao sempat ditusuk oleh si Jin, di saat kesempatan itulah Zheng Zi berhasil memanfaatkannya dengan menyerang Jin. Hingga perkelahian pun terus berlanjut sampai pada akhirnya Jin berhasil ditumbangkan. Setelah itu, tiba-tiba dari depan perahu muncul monster piton berada tepat di depan mereka. Lalu dengan bermodal nekat, Zheng Zi memberanikan dirinya untuk menyerahkan telur tersebut kepada induknya. Melihat itu, Jin yang tak terima nekat untuk melawan si ular demi mendapatkan telur itu kembali. Namun yang terjadi... Setelah semuanya berakhir, Xiao Xiao lalu menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Zheng Zi dan Ma Pen. Di sini mereka juga memutuskan untuk merahasiakan keberadaan dari ular besar itu dan menganggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Karena menurut pesan yang ditinggalkan oleh kakeknya Zheng Zi, sesuatu yang dirahasiakan adalah cara untuk melindungi. Dan sepulangnya dari sini, mereka berencana akan memberikan laporan bahwa pulau ini layak untuk dijadikan cagar alam yang dilindungi supaya nantinya tidak dijadikan objek wisata umum. Dan film pun tamat.